1866. Leonhard terluka parah, dan dia telah mengorbankan monster core miliknya untuk bertarung sampai mati. Vitalitasnya pasti sangat rusak. Ini adalah kesempatan sempurna untuk melenyapkannya. Dengan bantuan Mountain Plate Blade, Lu Ye samar-samar bisa merasakan jejak kekuatan Fang ke arah tertentu. Tidak diragukan lagi disitulah Leonhard berada. Dengan dukungan darahnya yang berharga, Blood Escape Lu Ye didorong hingga batasnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya. Seiring berjalannya waktu, dia bisa merasakan kekuatan Fang dengan lebih jelas. Ini berarti jarak di antara mereka secara bertahap semakin dekat. Namun, Lu Ye tidak bisa menahan cemberutnya. Ini karena dia bisa merasakan Leonhard sedang melarikan diri ke arah Pulau Wanxiang. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye memahami pikiran Leonhard. Memang benar, sekarang Purple Jade telah dihancurkan dan banyak kultivator monster Purple Jade telah mati. Dialah satu-satunya yang tersisa di level Jade Moon. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus mencari tempat untuk memulihkan diri. Pulau Wanxiang tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik dan satu-satunya. Menyadari hal ini, Lu Ye segera mengeluarkan peta bintang Pulau Wanxiang untuk memverifikasi lokasinya saat ini. Dia kemudian memperkirakan lokasi Leonhard dan membandingkan kecepatan mereka. Kerutan di keningnya semakin dalam. Menurut perhitungannya, jika dia terus mengejar Leonhard seperti ini, semua usahanya akan sia-sia. Leonhard jelas lebih dekat ke Pulau Wanxiang. Oleh karena itu, meskipun kecepatan Leonhard lebih lambat dari kecepatannya, dia akan tetap mencapai Pulau Wanxiang terlebih dahulu. Begitu Leonhard memasuki Pulau Wanxiang, Lu Ye tidak akan berhasil. Dia tidak mungkin masuk ke Pulau Wanxiang untuk membunuh seseorang. Itu berarti mendekati kematian. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye mengubah rencana awalnya. Dia segera mengubah arahnya dan terbang langsung menuju Pulau Wanxiang. Karena dia tidak punya cukup waktu, dia akan mencegat Leonhard sebelum mencapai Pulau Wanxiang. Saat ini, seorang lelaki tua sedang duduk di sebuah istana di Pulau Wanxiang. Di depannya ada seorang wanita menggoda dengan sosok menggoda dan berpenampilan menggoda, yang sedang menangis terseduh-seduh dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Tidak jauh di samping lelaki tua itu, Yuan Cheng berdiri di sana dengan hormat dengan kepala tertunduk. Diperlakukan dengan hormat oleh Yuan Cheng di tempat seperti ini tidak diragukan lagi mengungkapkan identitas lelaki tua itu. Dia adalah Yuan Du, salah satu dari 5 penjaga sinar matahari di Pulau Wanxiang. Di lingkungan yang sunyi, hanya isak tangis lembut wanita menawan yang terdengar. Yuan Cheng tidak berani berbicara. Ia hanya memeriksa catatannya dari waktu ke waktu untuk menerima informasi dari luar. Bagaimana situasinya? Yuan Du tiba-tiba bertanya. Saat itulah Yuan Cheng menjawab, Patriark, Zixuan telah hancur. Leonhard memerintahkan para kultivator ras monster Zixuan untuk melarikan diri sementara dia mengorbankan inti Yao-nya untuk serangan putus asa. Lalu, dia menggunakan jimat roh untuk melarikan diri. Sampah. Yuan Du dengan dingin mendengus. Dari sudut pandangnya, dia tidak mengerti bagaimana Zixuan bisa begitu tidak berguna. Menurut rencana awalnya, Zixuan hanya perlu memancing Lu Ye ke pulau itu dan membunuhnya, lalu dia dapat dengan cepat mengirim pasukan untuk menyerang Pulau Tiga Dunia. Bahkan jika mereka tidak membunuh Lu Ye, Zixuan masih bisa mengirimkan pasukannya. Namun, begitu konflik dimulai, perkembangan perang benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Zixuan menderita kerugian besar sementara Pulau Tiga Dunia tetap damai dan tidak terganggu oleh api perang. Pada akhirnya, Zixuan gagal menyerang Pulau Tiga Dunia. Sebaliknya, para kultivator Pulau Tiga Dunia turun dari surga dan menyerang Zixuan. Sekarang, bahkan Leonhard sudah mulai melarikan diri. Apakah Lu Ye itu benar-benar kuat? Yuan Du memandang Yuan Cheng dan bertanya. Yuan Cheng tidak bisa tidak mengingat kejadian di jamuan makan itu. Pada saat itu, Lu Ye bergegas ke arahnya dan dia hampir mengira dia sudah mati. Untungnya, Lu Ye telah mengubah targetnya pada saat kritis dan membunuh saudara muda Hu. Baru kemudian dia mengetahui bahwa itu hanyalah tiruan dari Lu Ye. Dilihat dari informasi yang kami kumpulkan sejauh ini, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi orang terkuat di bawah Sunshine Realm, jawab Yuan Cheng hati-hati. Yuan Cheng menjawab dengan hati-hati. Bahkan Jademon, yang sekuat Leonhard, terpaksa melarikan diri karena panik. Di alam semesta yang luas ini, Jademon manakah yang bisa menjadi tandingannya? Isak tangis lembut tiba-tiba semakin keras dan wanita menawan yang berbaring di depan Yuan Du pun menangis. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Du dengan sedih. Saudara laki-lakiku yang malang meninggal dengan sangat menyedihkan. Begitu banyak anggota klanku yang juga terbunuh. Suamiku, kamu harus membalaskan dendam mereka. Tang Tua pernah memberitahu Lu Ye bahwa lelaki tua Yuan Du ini tidak punya hobi lain, tapi dia punya banyak selir. Di antara beberapa selir yang paling disukai, ada rubah ekor 6 dari bintang iblis ametis bernama Hu Sui. Sebagai anggota klan rubah ekor 6, Hu Sui secara alami memiliki hubungan tertentu dengan Hu Guang.
Ketika berita kematian Hu Guang sampai padanya, dia segera mendatangi Yuan Du dan menangis sepenuh hati. Itulah sebabnya Yuan Du datang untuk menanyakan hal itu kepada Yuan Cheng. Mendengar Hu Sui menangis saat ini, Yuan Du merasakan sakit kepala. Hu Guang dibunuh oleh Lu Ye selama kompetisi antara kedua pulau. Bahkan jika Yuan Du memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa membalaskan dendam Hu Sui. Jika dia melakukannya, aturan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun di galaksi fenomena segudang pasti akan dilanggar. Namun, dia sangat mencintai selir ini, dan dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja di depan wajahnya, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Bangun dan bicara." Hu Sui terisak, "Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun." Hanya Hu Sui yang berani berbicara kepada Yuan Du seperti ini. Jika ada selir lain yang tidak dia sukai, Yuan Du pasti sudah menendang mereka. Tapi bagaimana dia bisa menyetujui hal ini? Yuan Du hanya bisa dengan sabar berkata, "Lu Ye harus mati, tapi kita perlu memikirkan cara yang baik. Masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar." Hu Sui ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi setelah bertemu dengan tatapan Yuan Du, dia segera menelan kata-katanya, bangkit, menyeka sudut matanya, dan berkata, "Kamu sendiri yang mengatakannya. Saat kita kembali dan membunuh Lu Ye, aku ingin melihatnya mati dengan mataku sendiri." Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin anggota klan rubah ekor 6 bisa menjadi bodoh? Meski dia bisa menjadi sombong karena dimanjakan, segalanya ada batasnya. Dia juga tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia bertindak genit, Yuan Du tidak akan membunuh Lu Ye sendiri, tapi dia membutuhkan Yuan Du untuk mengungkapkan pendiriannya. "Bagus, bagus, bagus." Yuan Du menyetujui. Baru kemudian Hu Sui berdiri di belakang Yuan Du dengan kepuasan, mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan dengan lembut meremasnya, menunjukkan perilakunya yang sangat patuh. Pakaiannya sangat terbuka, dan kulit seputih saljunya menyilaukan mata, tapi Yuan Cheng tidak berani melihatnya dan menundukkan kepalanya. Tiba-tiba, jimat suara itu bergerak lagi. Yuan Cheng buru-buru memeriksa dan melihat ke atas. "Leluhur, Lionheart mengirim pesan." "Sampah, kamu masih punya wajah untuk mengirim pesan." Yuan Du tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dengan tidak sabar bertanya, "Apa yang dia katakan?" Yuan Cheng berkata, "Dia bilang dia sedang dalam perjalanan ke Pulau Wanxiang. Lukanya serius dan dia harus datang ke tempat leluhur untuk memulihkan diri." Yuan Du dengan dingin mendengus. Mengorbankan inti monsternya memang akan sangat melukai vitalitasnya, dan dia membutuhkan pil yang bagus untuk pulih. Melihat seluruh Pulau Wanxiang, datang ke tempatku memang merupakan pilihan terbaiknya. "Kalau begitu," kata Yuan Cheng ragu-ragu. Yuan Du menghela nafas. Pada akhirnya, dia adalah milik Zisuan, tidak baik meninggalkannya sendirian. "Sambutlah dia." "Ya." Yuan Cheng menurut. "Nyonya ini akan pergi bersamamu. Ketika aku berada di Zisuan, kakak senior Lionheart merawatku dengan baik, seperti seorang kakak laki-laki. Sekarang dia dalam masalah, nyonya ini akan pergi melihat apakah ada yang bisa aku bantu." Hu Sui berkata dengan lembut. "Pergi." Yuan Du melambaikan tangannya, tentu saja dia tidak akan menolak masalah sekecil itu. Yuan Cheng dan Hu Sui terbang bersama, Yuan Cheng di depan dan Hu Sui di belakang. Ini bukan karena Yuan Cheng kasar, tapi karena pakaian Hu Sui membuatnya sulit berjalan di belakangnya. Jika dia benar-benar berjalan di belakangnya, dia tidak akan tahu kemana harus mencari. Segera, keduanya meninggalkan Pulau Wanxiang dan berdiri di suatu tempat di luar pulau, menunggu kedatangan Lionheart. "Itu akan makan waktu berapa lama?" Hu Sui bertanya. Yuan Cheng berkata, "Aku baru saja menghubungi rekan Daois Lionheart, dia sangat dekat. Dia seharusnya berada di sini tepat waktu untuk menyeduh secangkir teh." Hu Sui sedikit mengangguk, berdiri di sana dengan anggun. Banyak kultivator yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya, tetapi Hu Sui sepertinya tidak menyadarinya. Tiba-tiba, aura kuat mendekat dengan cepat dari samping. Kecepatannya tidak terbayangkan. Hu Sui dan Yuan Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah itu, dan melihat bola lampu merah. Lampu merah tiba-tiba berhenti tidak jauh dari mereka, menampakkan sosok yang tersembunyi. Sosoknya lurus seperti pedang, auranya menakjubkan, wajahnya muda, dan ekspresinya dingin. Yuan Cheng terkejut. "Lu Ye, mengapa orang ini muncul di sini?" Memang benar, menurut berbagai laporan yang diterimanya, Lu Ye mengejar Lionheart dan pergi. Tapi jika dia mengejar Lionheart, bagaimana dia bisa muncul di tempat ini? Dia seharusnya berada di belakang Lionheart. Sesuatu telah salah. Jantung Yuan Cheng berdebar kencang. "Dia Lu Ye." Di samping Yuan Cheng, Hu Sui segera mengalihkan pandangannya. Mata indahnya yang seperti bintang dipenuhi amarah dan niat membunuh saat dia menatap tajam ke arahnya. Dia baru saja memohon pada Yuan Du untuk membunuh Lu Ye, tapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, pelaku sebenarnya akan muncul tepat di depan hidungnya. Meskipun dia sangat cerdik, dia tidak bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya.
Mereka berdua berbicara satu demi satu, tapi Lu Ye hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh sebelum membuang muka. Meskipun dia tidak mengenal Hu Sui, dia sekilas mengenali Yuan Cheng. Bagaimanapun, dia telah bertemu dengannya 2 kali, tetapi kedua kali itu, dia tidak meninggalkan kesan yang baik pada Yuan Cheng. Adapun Hu Sui, Lu Ye bisa merasakan aura iblis pada dirinya, dan dengan kecantikannya yang menakjubkan, dia samar-samar bisa menebak identitasnya. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah, mengapa 2 orang ini ada di sini? Tapi tak lama kemudian dia menebak, Yuan Cheng sepertinya sedang menunggu seseorang di sini. Dan menilai dari mana Yuan Cheng memandang, orang yang dia tunggu adalah Leonhard, yang telah melarikan diri ke Pulau Wanxiang. Lu Ye segera mengerti bahwa Leonhard pasti telah mengirim pesan kepada Yuan Cheng, itulah sebabnya Yuan Cheng menunggu di sini. Dengan kata lain, dia tidak terlambat, dan Leonhard sudah mendekat. Hal ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa strategi sebelumnya benar. Dia seharusnya bergegas langsung ke Pulau Wanxiang untuk mencegat Leonhard. Tuan Pulau Zisuan harus mati hari ini. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah titik hitam di tepi bidang penglihatannya melesat, tapi karena kondisinya buruk, kecepatannya tidak terlalu cepat. Dan dari titik hitam itu, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Fang. Lu Ye mengayunkan pedang panjang di tangannya dan bergegas maju untuk menyambutnya. 1867. Saat Leonhard hendak tiba, Lu Ye tiba-tiba bergegas mendekat dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Tidak peduli betapa bodohnya Yuan Cheng, dia tahu apa yang akan terjadi. Merasakan ada yang tidak beres, dia buru-buru berteriak, "Rekan Daois, harap tunggu." Leonhard adalah satu-satunya jademun dari Zisuan yang tersisa. Tidak peduli apa, mereka harus menyelamatkan nyawa Leonhard. Dalam keadaan linglung, dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran antara Pulau Tiga Dunia dan Bai Yue. Di saat-saat terakhir, hanya Yu Huan yang tersisa di sisi Bai Yue. Saat itu, dia ingin menyelamatkan Yu Huan, tapi Lu Ye tidak peduli sama sekali. Sejarah ternyata sangat mirip, karena hari ini, Lu Ye sama sekali tidak berniat memperhatikannya. Yuan Cheng merasa cemas. Jika Leonhard terbunuh di depannya, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yuan Du. Saat dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, Hu Sui tiba-tiba bergerak. Dengan membalikkan tangannya yang seperti batu giok, dia memanggil sesuatu yang tampak seperti susunan dis. Lalu, dia berteriak, "Pergi." Dengan lambaian tangannya, dia mengiring benda itu terbang. Mata Yuan Cheng menyipit. Dia buru-buru berteriak, "Jangan." Tapi bagaimana dia bisa tiba tepat waktu? Hu Sui menoleh untuk melihat Yuan Cheng dengan tatapan puas di matanya. Bantu kakak senior Leonhard dan bawa dia kembali untuk memulihkan diri. Saat berikutnya, riak aneh yang bisa dilihat dengan kasat mata menyebar ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuh Hu Sui tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan dia, Lu Ye, yang menghadapi serangan Leonhard, juga menghilang. Faktanya, ketika Hu Sui tiba-tiba menyerangnya, dia merasakannya dan menghindar. Ini karena dia tidak tahu dengan apa Hu Sui menyerangnya. Tapi tidak peduli apa itu, karena dia sudah menyimpulkan identitas Hu Sui, dia tidak ingin terlalu terlibat dengan wanita ini. Namun, benda seperti cakram itu tiba-tiba mekar dengan cahaya redup di sampingnya. Kemudian, riak menyebar dan menyebar ke segala arah. Kemudian, dia merasakan aura aneh mengunci dirinya. Penglihatannya menjadi hitam dan berubah. Saat ini, wajah Yuan Cheng pucat. Hu Sui dan Lu Ye menghilang pada saat bersamaan. Bahkan harta karun seperti cakram yang dikirim Hu Sui pun menghilang. Ini membuatnya merasa bencana akan segera terjadi. Hu Sui tidak banyak berhubungan dengan Lu Ye. Setelah bertahun-tahun, dia disukai oleh Yuan Du. Selain patuh dan patuh di depan Yuan Du, dia pada dasarnya tidak bermoral di depan orang lain. Dia mungkin merasa karena status istimewanya, Lu Ye tidak akan melakukan apapun padanya. Itu sebabnya dia mengambil harta itu untuk membatasi pergerakan Lu Ye dan melindungi Leonhard. Tapi setelah Yuan Cheng melakukan kontak dengan Lu Ye beberapa kali, dia menemukan bahwa orang ini adalah orang gila, orang yang benar-benar pelanggar hukum. Meskipun identitas Hu Sui istimewa, dia tidak dapat menjamin bahwa Lu Ye tidak akan membunuhnya. Jika tindakan Hu Sui membuat Lu Ye marah dan dia mati di bawah pedang Lu Ye, konsekuensinya akan jauh lebih buruk daripada membunuh Leonhard. Yuan Cheng bergidik dan hanya bisa berdoa agar Lu Ye tidak terlalu gila, jika tidak, bahkan jika dia membunuh Hu Sui, dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Yuan Cheng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Terkejut, dia hanya bisa menghela nafas melihat betapa cepatnya Hu Sui memikirkan semuanya. Berdasarkan situasi saat ini memang cara terbaik untuk melindungi Leonhard. Jika bukan karena harta karun yang menahan Lu Ye, Leonhard pasti akan mati saat Lu Ye menghadapinya secara langsung. Di ruang yang tidak bisa dijelaskan, Lu Ye tiba-tiba muncul. Saat dia melihat sekeliling, dia mengerutkan kening. Ini karena dia berada di ruang hampa yang dipenuhi asteroid dengan berbagai ukuran.
Saat ini, dia sedang berdiri di atas asteroid kecil. Dia perlahan menoleh dan melihat sosok mempesona berdiri diam di sana. Panggung pertempuran. Lu Ye segera mengerti apa yang terjadi. Hu Sui telah mengeluarkan panggung pertempuran dan menariknya ke dalam ruang panggung pertempuran. Lu Ye tidak asing dengan panggung pertempuran. Ada tahapan pertempuran di 9 prefektur, dan itu adalah semacam harta karun yang langka. Namun, panggung pertempuran di 9 prefektur sebenarnya bukanlah harta karun sejati. Itu hanyalah alat yang diciptakan oleh Xiao Jiu. Begitu orang yang memiliki alat semacam ini mengaktifkan panggung pertempuran, mereka akan dapat terhubung dengan misteri surga dan menciptakan ruang khusus untuk pertarungan satu lawan satu. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Alasan mengapa benda itu disebut sebagai penyangga adalah karena setelah pertempuran di 9 prefektur dipisahkan dari 9 prefektur, maka hal itu tidak akan berpengaruh. Mereka membutuhkan dukungan rahasia langit 9 prefektur agar efektif. Alat peraga yang diciptakan oleh Xiao Jiu tidak diragukan lagi lahir dari panggung pertarungan sesungguhnya. Faktanya, ini bukan hanya sekedar panggung pertarungan. Ada banyak harta karun langka di 9 prefektur yang dapat ditemukan di langit berbintang. Apa yang dilakukan Hu Sui tidak diragukan lagi adalah panggung pertempuran sesungguhnya. Selain itu, kekuatan yang bisa dihasilkan oleh harta karun langka ini jauh lebih besar daripada produk inferior di 9 prefektur. Setelah tahapan pertempuran di 9 prefektur diaktifkan, mereka tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada pemegang tahapan pertempuran. Tapi panggung pertarungan sebenarnya berbeda. Hu Sui adalah pemilik panggung pertempuran. Dia memiliki kendali yang sangat besar atas harta langka ini. Dengan harta karun ini, dia bisa bertarung melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Perbedaan terbesar lainnya adalah ketika produk inferior di 9 prefektur diaktifkan, kecuali salah satu dari kedua belah pihak mati, pihak lain tidak akan bisa melarikan diri. Tapi panggung pertarungan sebenarnya tidak akan seperti ini. Lu Ye menatap Hu Sui dan berteriak dengan keras. Lepaskan. Sebagai pemilik panggung pertempuran, Hu Sui dapat mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Leonhard akan segera tiba. Lu Ye tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, terutama jika lawannya adalah monster yang berhubungan dengan Yuan Du. Dia tidak mudah untuk dilawan, juga tidak mudah untuk dibunuh. Berurusan dengannya hanya akan membuang-buang waktu. Impian. Hu Sui mengatupkan giginya. Ekspresinya yang mempesona dan menawan telah digantikan oleh kekejaman. Saat dia memohon pada Yuan Du untuk membunuh Lu Ye, dia hanya mundur agar bisa maju. Dia tahu Yuan Du tidak akan menyetujui hal seperti itu. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh musuhnya secara pribadi. Dia juga memiliki basis kultivasi tahap akhir Jade Moon. Dengan dukungan panggung pertempuran, dia yakin bahwa dia tidak kalah dengan Jade Moon manapun. Biarpun Leonhard ada di sini, dia masih bisa melawannya. Jadi ketika dia melihat Lu Ye, dia segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Itulah mengapa dia dengan tegas mengeluarkan panggung pertempuran dan mengejutkan Lu Ye. Apalagi dia juga bisa menyelamatkan Leonhard. Ini bisa dianggap membunuh dua burung dengan satu batu. Saat dia berbicara, esensi monster melonjak di sekitar Hu Sui. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan turun dari langit. Lu Ye segera melihat tanda terang menyala di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, mereka membentuk barisan besar, menjebaknya di dalam. Arai besar terpasang pada panggung pertempuran. Itu bukanlah kemampuan Hu Sui sendiri. Tapi sebagai pemilik panggung pertempuran, dia bisa mengerahkan kekuatan barisan besar kapan saja. Dalam sekejap mata, susunan jebakan telah terbentuk. Area di sekitar Lu Ye telah berubah menjadi sangkar. Segera setelah itu, garis-garis yang lebih terang muncul di dalam sangkar. Satu demi satu susunan besar dengan cepat terbentuk. Pertama dijebak, lalu bunuh. Ini adalah keyakinan Hu Sui dalam menghadapi Lu Ye. Dengan dukungan panggung pertempuran, tidak ada Jade Moon yang bisa menembus susunan jebakan. Jadi, hanya ada satu hal yang perlu dia lakukan, dan itu adalah terus-menerus memobilisasi kekuatan barisan besar dan membunuh Lu Ye di sini. Energi tiba-tiba meletus ketika kekuatan susunan besar mulai meletus. Di dalam susunan jebakan, cahaya keemasan menyala dan api membumbung ke langit. Kekuatan misterius menyapu segala arah, meratakan segalanya. Mata Hu Sui bersinar dengan segudang warna. Sosok Lu Ye sudah lama menghilang. Dia tertawa terbahak-bahak. Yang disebut nomor satu di bawah matahari tidak lebih dari ini. Tawanya terhenti tiba-tiba karena Hu Sui terkejut menemukan bahwa retakan tiba-tiba muncul di penghalang susunan jebakan. Dari dalam susunan jebakan, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Tapi sumber aura ini bukanlah susunan yang dia aktifkan. Kaca. Serangkaian suara retakan terdengar saat retakan pada penghalang susunan jebakan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Hu Sui tercengang. Sebagai penguasa panggung pertempuran, dia bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang tiba-tiba meletus. Itu di luar pemahamannya. Dalam keterkejutannya,
Divine Sense Husue melonjak saat dia buru-buru mencoba menstabilkan susunan jebakan. Selama dia bisa menstabilkannya, dia punya kesempatan untuk memperbaikinya. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Dengan suara benturan yang keras, penghalang susunan jebakan itu benar-benar hancur. Susunan jebakan yang dia harapkan bahkan tidak bertahan selama 3 tarikan napas. Saat susunan jebakan itu hancur, kekuatan dari banyak susunan besar yang dia aktifkan menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, hantu kura-kura hitam tiba-tiba keluar dari energi kekerasan dan menerkam ke arahnya. Husue tercengang karena ketika dia melihat sekeliling, dia melihat 1, 2, 3, total 7 Luye membentuk arai kura-kura hitam. Setiap Luye tampak hidup, dan setiap Luye memancarkan aura jade moon tingkat menengah. Memang benar, susunan jebakan itu sangat kokoh, dan itu berada di luar jangkauan kemampuan jade moon untuk menerobos. Namun, 7 jade moon tingkat menengah yang membentuk arai kura-kura hitam seperti Luye dapat menembus susunan jebakan. Husue berteriak ketakutan saat dia buru-buru mundur. Di saat yang sama, dia terus mengerahkan kekuatan panggung pertempuran untuk melancarkan serangan ganas untuk menghalangi Luye. Namun, hal itu sama sekali tidak efektif. Memang benar dia mendapat dukungan dari panggung pertempuran dan bisa meminjam kekuatan tempat ini, tapi kekuatan yang bisa ditampilkan oleh tubuh asli Luye dan avatar darah berharga ketika mereka membentuk formasi benar-benar di luar jangkauan kekuatan Jade Moon. Tiba-tiba, arai kura-kura hitam mendekat. Hantu kura-kura hitam mengangkat telapak tangan dan dengan kejam membantingnya ke bawah. Dengan jeritan yang menyedihkan, Husue terlempar, darah muncrat dari mulutnya. Saat itu juga, dia mengira dia pasti sudah mati. Tubuh halusnya menghantam meteorit, dan dia menjadi sosok yang sangat menyesal. Sebelum dia bisa bangun, sebilah pedang sedingin es menempel di leher putih rampingnya. Saat dia melihat ke atas, wajah acuh tak acuh Luye melihat ke bawah dari atas, lepaskan. Merasakan niat membunuh Luye yang kuat, Husue tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Namun, ketika dia mengingat kejadian tadi, dia menjadi tenang dan mencibir. Kamu harusnya tahu siapa aku. Apakah kamu berani membunuhku? Alasan dia membuat kesimpulan seperti itu adalah ketika kura-kura hitam menyerang, pemuda di depannya jelas-jelas menahan diri. Kalau tidak, dia tidak akan punya peluang untuk selamat dari serangan itu. Fakta bahwa pihak lain menahan diri berarti dia takut akan sesuatu, dan dia tidak lain takut pada Yuan Du. Saat memprovokasi Luye, segala macam pikiran melintas di benaknya. Menghitung waktu, Leonhard seharusnya belum mencapai Pulau Wanxiang. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia tidak bisa melepaskan panggung pertempuran dan membebaskan Luye. Tidak peduli apa, dia harus mengulur waktu. Aku akan menghitung sampai 3. Pedang panjang Luye ditekan sedikit, dan ujung tajam pedang itu menembus kulit Husue. 1. Bilahnya ditekan lagi, membelah dagingnya dan menyebabkan darah merah tua mengalir keluar. 2. Dia mengaktifkan energi transendensinya dan menuangkannya ke dalam pedang panjang itu. Bilahnya menancap 1 inci ke dalam dagingnya. Niat membunuhnya begitu kental hingga hampir terlihat. 1868. Melawan Zisuan, semuanya berjalan sesuai rencana. Menggunakan aula konstelasi kecil untuk menghancurkan formasi pertahanan Zisuan, pertama-tama dia membunuh Bao Yuyu, kemudian membunuh Hu Guang, dan menarik para kultivator Pulau Tiga Dunia. Pertarungan akan segera berakhir, tapi ada satu hal yang belum sempurna. Oleh karena itu, dari sudut pandang Luye, dia harus membunuh Leonhard untuk memberikan penjelasan kepada Luan Xiao atas kematian Wei Po yang mati di hadapannya. Karena dia mengenali identitas Husue, dia secara alami mengetahui konsekuensi membunuh wanita ini. Namun, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak dapat dihindari meskipun seseorang mengetahui hal tersebut tidak dapat dilakukan. Selain itu, dia merasa bahwa Husue seharusnya tidak mencapai tingkat menghadapi kematian dengan tenang. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan sikapnya, barulah dia dapat mengintimidasi pihak lain. Pan Mountain Saber menekan leher ramping pihak lain. Niat membunuh Luye sangat menakjubkan, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti es kuno, dingin sampai ke tulang. Husue berkedip. Melihat tekad di mata Luye, dia menyadari bahwa pihak lain tidak berusaha menakutinya. Jika dia tidak melepaskan panggung pertempuran, pemuda ini mungkin akan benar-benar membunuhnya. Tentu saja, dia juga bisa bertaruh. Mungkin pihak lain hanya mencoba menakutinya. Dengan Yuan Du berdiri di belakangnya, apakah benar ada orang yang berani membunuhnya di Laut 10.000 manifestasi? Bagaimana dia harus memilih? Bahkan dengan kegesitan Husue, dia terjebak dalam dilema. Melihat Luye hendak membuka mulutnya lagi dan pedang di tangannya akan terus menekan, Husue tidak lagi berani ragu. Dia berteriak ketakutan. Tidak. Lepaskan. Aku akan melepaskan, jawab Husue. Setelah aktivasi energi transendensinya, suara robekan sutra terdengar, tajam dan merdu. Luye tertegun, menatap sosok seputih salju di depannya.
Ekspresi Husue menjadi sangat pahit, seolah dia akan menangis. Dua rona merah yang tak bisa dijelaskan bahkan muncul di pipinya. Karena pengaktifan energi transendensinya, bayangan 6 ekor rubah seputih salju di belakangnya bergoyang, menambahkan sedikit keliaran dan daya tarik. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Lu Ye terkulai. Husue berkedip, bukankah kamu memintaku untuk melepaskannya? Aku sudah melepaskannya. Dia memang telah melepaskannya, tapi apa yang dia lepaskan bukanlah pengekang di panggung pertempuran, melainkan pakaiannya sendiri. Meskipun Lu Ye telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah mengalami hal yang keterlaluan seperti itu. Di tengah pertarungan hidup dan mati, ketika pedang panjang hendak merenggut nyawanya, wanita yang begitu lembut tiba-tiba pakaiannya terkoyak. Hal ini memang agak keterlaluan. Husue menarik sikapnya yang menggoda dan tiba-tiba menutup mulutnya sambil terkekeh. Oh, apakah Anda meminta saya untuk membuka kunci platform pertempuran? Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Sepertinya saya salah paham. Baiklah, saya akan membuka segelnya sekarang. Sedikit provokasi melintas di mata Husue. Saya berani membatalkannya, tetapi apakah Anda berani membiarkan saya membatalkannya? Petik 2. Lu Ye akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan wanita ini. Jika Husue melepaskan platform pertempuran pada saat ini, maka keadaan keduanya akan segera muncul di depan mata para kultivator di dunia luar. Saat itu, ketika orang-orang yang melihat pemandangan ini, apa yang akan mereka pikirkan? Apa yang akan dipikirkan Yuan Du jika berita itu sampai ke telinganya? Penjaga sinar matahari tidak diizinkan ikut campur dalam pertempuran untuk pulau spiritual. Ini adalah aturan Laut Wan Xiang, kecuali salah satu pihak meminta arbitrase. Oleh karena itu, bahkan jika Leonhard melarikan diri ke Pulau Wan Xiang, Yuan Du tidak akan muncul secara pribadi. Dia hanya mengirim Yuan Cheng untuk menerimanya. Tapi jika masalah Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia menindas yang lemah dan mempermalukan Husue terungkap, maka Yuan Du akan punya alasan untuk campur tangan. Bahkan jika dia langsung membunuh Lu Ye, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Pria manapun yang memiliki sedikit keberanian tidak akan bisa tetap acuh tak acuh ketika wanitanya diintimidasi seperti ini. Ini adalah masalah harga diri dan martabat seorang pria, terutama ketika Yuan Du adalah seorang kultivator kuat di alam sinar matahari. Panggung pertempuran telah disegel. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi antara pria dan wanita di sana? Saat itu, Husue hanya perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api dan Lu Ye akan mati tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Lu Ye mulai mengagumi iblis perempuan di depannya. Dalam keadaan seperti itu, dia sebenarnya bisa melakukan tindakan balasan dengan begitu cepat. Dia harus mengakui bahwa dia cerdas. Menahan niat membunuhnya, dia berkata, "Saya sudah lama mendengar bahwa klan rubah ekor 6 itu licik dan mudah berubah. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Terima kasih atas pujiannya." Husue mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia mengangkat 2 jari dan meletakkannya di tubuh Mountain Blade yang menempel di lehernya. Dengan lembut mendorongnya menjauh, dia berdiri dengan santai, tidak peduli tubuhnya terlihat. 6 ekor di belakangnya menari semakin mempesona. Saya tidak punya permintaan lain. Anda dan saya akan menunggu di sini selama 30 napas. Saya akan melepaskan panggung pertempuran dan membebaskan Anda. Tentu saja, saya tidak akan merusak reputasi Anda. Saya tidak ingin mengekspos diri saya sendiri di depan umum seperti ini, jadi kamu bisa tenang. Untuk menyelamatkan Leonhard, apakah itu layak? Lu Ye memandangnya. Ekspresi Husue menjadi melankolis. Tentu saja itu sepadan. Dia melihat beberapa klon Lu Ye dan berkata dengan penuh minat, "Teknik kloningmu sangat misterius." Sayang sekali. Apa? Husue menoleh untuk melihat Lu Ye. Apa yang dia lihat adalah cahaya pedang yang sangat terang. Ekspresi Husue berubah drastis. Dia hanya punya waktu untuk berteriak ketakutan sebelum cahaya pedang yang cemerlang menyelimuti dirinya. Saat cahaya pedang menghilang, Husue juga menghilang tanpa jejak. Hanya awan kabut darah yang tertinggal. Di dalam kabut darah, yaokor berwarna merah muda dan beberapa cincin penyimpanan sangat mencolok. Lu Ye menyingkirkan pedangnya, ekspresinya setenang air. 6 klon darah berharga kembali menjadi darah berharga dan kembali ke tubuh utamanya. Di saat yang sama, pemandangan di sekitarnya runtuh dengan cepat. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa belenggu panggung pertempuran telah terlepas dengan kematian Husue. Jika memungkinkan, dia sebenarnya tidak ingin membunuh Husue, sama seperti dia tidak ingin membunuh Yuan Cheng di Zisuan. Karena kedua orang ini terlalu dekat dengan Yuan Du, membunuh mereka pasti akan menimbulkan masalah. Namun, respon Husue, yang menurutnya pintar, memaksa Lu Ye untuk membunuhnya. Meskipun Husue telah berjanji bahwa dia tidak akan merusak reputasinya ketika dia melepaskan panggung pertempuran, yang tidak diragukan lagi berarti dia akan mengenakan pakaiannya sebelum melepaskan panggung pertempuran, Lu Ye tidak berani mempercayainya begitu saja. Setelah berinteraksi dengan Husue sebentar,
Lu Ye sudah sangat merasakan kelicikan wanita ini. Siapa yang tahu kata-kata mana yang benar dan mana yang salah? Jika Hu Sui masih mempertahankan penampilan ini dan melepaskan panggung pertarungan, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika dia membuka mulutnya. Oleh karena itu, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Lu Ye, yaitu membunuh dan menghancurkan mayatnya. Hu Sui telah berubah menjadi semburan kabut berdarah. Siapa yang tahu apakah dia memakai pakaian atau tidak? Adapun apakah itu akan membuat marah Yuan Du, itu sudah pasti. Namun, Hu Sui menyerangnya lebih dulu, jadi masuk akal baginya untuk melakukan serangan balik dan membunuh musuh. Bahkan Yuan Du tidak dapat menemukan kesalahannya. Dia memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Membunuh Hu Sui lebih baik daripada difitnah olehnya. Adapun masalah yang akan terjadi, dia sudah memiliki dendam dengan Yuan Du. Penargetan Zisuan di Pulau Tiga Alam memiliki bayangan Yuan Du. Apakah masalahnya akan berkurang? Setelah mengumpulkan inti Yao dan beberapa cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Hu Sui, matanya berbinar. Ketika Lu Ye sadar kembali, dia telah muncul kembali di Laut Wan Xiang, masih dalam posisi di mana dia menghilang. Ada juga harta karun di sampingnya, yang merupakan panggung pertempuran Hu Sui. Lu Ye mengulurkan tangan dan meraihnya. Tahap pertempuran di 9 benua adalah harta yang dapat dikonsumsi sekali saja, namun tahap pertempuran di langit berbintang tidak. Mereka dapat digunakan berkali-kali. Lu Ye buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, tapi Leonhard tidak terlihat. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat sosok tinggi dan kokoh berdiri di Pulau Wan Xiang. Auranya lemah dan wajahnya sangat pucat. Siapa lagi selain Leonhard? Lu Ye mengatupkan giginya. Dia masih terlambat satu langkah. Dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bertarung dengan Hu Sui, dan dia tidak ragu untuk membunuhnya. Namun Leonhard tetap masuk ke Pulau Wan Xiang. Ini berarti upaya pembunuhan tersebut telah gagal total. Lu Ye memelototi Leonhard dengan mata yang hampir menyemburkan api. Yuan Cheng berdiri di samping Leonhard. Pada saat ini, wajah Yuan Cheng dipenuhi ketakutan. Dia melihat ke belakang Lu Ye dan mencari sekeliling, jelas mencari Hu Sui, tapi bagaimana dia bisa menemukannya? Meskipun dia sudah menebaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lu Ye, di mana Hu Sui? Petik 2. Lu Ye mengabaikannya dan mengarahkan pedang pan gunung miliknya ke Lionheart. Sebaiknya kau bersembunyi di sana selama sisa hidupmu. Leonhard telah memasuki Pulau Wan Xiang. Dia tidak bisa membunuh untuk masuk, itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Namun, Leonhard tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Jika suatu hari dia berani meninggalkan Pulau Wan Xiang, itu adalah kematiannya. Dia menyarungkan pedangnya dan berbalik untuk pergi. Jantung Lu Ye berdetak kencang saat bahaya besar turun dari langit. Tanpa pikir panjang, dia buru-buru menyalurkan energi spiritualnya untuk terhubung dengan jimat merah di tubuhnya. Ketika dia membunuh Hu Sui, dia sudah meramalkan kejadian ini. Bagaimanapun, Hu Sui adalah salah satu selir yang paling dicintai Yuan Du. Mustahil bagi Yuan Du untuk tidak bereaksi saat dia dibunuh. Ternyata Yuan Du memang datang. Karena dia telah meramalkan kejadian ini, bagaimana mungkin Lu Ye tidak bereaksi? Jimat merah di tubuhnya adalah kartu asnya. Jika dia ingin melarikan diri dari Sunshine Realm, dia harus menyalurkan kekuatan jimat merah itu. Selama dia bisa menghindari Yuan Du di sini, dia bisa bertahan. Dia membunuh Hu Sui karena pihak lain menyerang lebih dulu, dan dia membalas. Itu terjadi di depan mata semua orang, tidak ada cara untuk memalsukannya. Namun, Yuan Du menjadi marah. Tinjunya tidak sekeras yang lain, jadi Lu Ye tentu saja harus menghindarinya. Jika Yuan Du terus mengejarnya, itu merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah mereka tetapkan. Pada saat itu, penjaga Laut Wan Xiang lainnya kemungkinan besar tidak akan berdiam diri dan menonton. Bahkan bisa dikatakan kedatangan Yuan Du saat ini sudah melanggar aturan. Tentu saja, bagi penjaga Laut Wan Xiang, semua orang adalah orang luar, sedangkan Yuan Du adalah salah satu dari mereka. Bahkan jika mereka ingin menegakkan aturan di sini, mereka masih bisa bereaksi sedikit lebih lambat. Dan penundaan kecil itu sudah cukup bagi Sunshine Realm untuk mengambil nyawa Jademun. Oleh karena itu, Lu Ye tidak bisa dan tidak berani mempercayakan hidupnya kepada orang lain. Aura Sunshine Realm Yuan Du menyebar. Sebelum sampai, auranya sudah seberat gunung sehingga membuatnya sulit bernapas. Lu Ye telah mengaktifkan kekuatan jimat merah. Saat hendak mengaktifkannya, tiba-tiba ia merasakan aura Sunshine Realm lain menyebar dari arah lain di Pulau Wan Xiang. Tekanan yang dibawa oleh aura Yuan Du langsung hilang. Lalu aura ketiga, Lu Ye terkejut. Bagaimana reaksi Sunshine Realm dari Pulau Wan Xiang begitu cepat? Awalnya, dia mengira meskipun Yuan Du melanggar aturan, Sunshine Realm yang lain hanya akan menutup mata dan membiarkan Yuan Du melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang benar-benar ingin menegakkan aturan. Hal ini sangat mengejutkannya. 1869
Lu Ye tidak berani menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain, tapi reaksi penjaga sinar matahari Laut Wanxiang lainnya di luar dugaannya. Hilangnya tekanan aura Yuan Du secara tiba-tiba adalah bukti terbaik, Sunshine Guardians yang muncul kemudian jelas bersaing dengan Yuan Du. Itu sebabnya tekanannya tiba-tiba menghilang. Mengedipkan matanya, Lu Ye melepaskan ide untuk mengaktifkan jimat merah. Tentu saja, dia masih bersiaga, untuk berjaga-jaga. Saat ini, situasi di Pulau Wanxiang berubah dengan cepat, Sunshine Guardians bersaing satu sama lain. Meski mereka tidak bertarung, konfrontasi antar aura mereka cukup mengejutkan. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya memandang dengan ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang bahkan teringat bahwa beberapa tahun yang lalu, seorang ahli telah membunuh penjaga sinar matahari di Pulau Wanxiang. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah masa lalu akan terulang kembali. Namun sejak kejadian itu, jumlah Sunshine Guardians di Laut Wanxiang bertambah dari 3 menjadi 5. Siapa yang berani sombong di sini? Namun tak lama kemudian, konfrontasi antara aura penjaga sinar matahari dapat dikendalikan. Aura mengerikan yang menyapu seluruh area juga menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di depan Lu Ye. Yang pertama muncul adalah Yuan Du. Lu Ye pernah bertemu dengannya sebelumnya dan secara alami mengenalinya pada pandangan pertama. Namun, Yuan Du telah kehilangan seluruh wajahnya saat itu. Ini juga merupakan alasan mengapa tidak ada pulau spiritual yang mau mengunjunginya setelah itu. Sebagai Sunshine Realm penjaga, bagaimana mungkin Yuan Du tidak menaruh dendam terhadap Jade Moon setelah menderita kerugian sebesar itu? Namun karena aturan, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau tidak, dia akan membunuh Lu Ye di Pulau Tiga Dunia. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, kebencian lama belum hilang, melainkan kebencian baru. Mata Yuan Du hampir terbakar. Leluhur tua, wajah Yuan Cheng sangat pucat. Dia bersujud pada Yuan Du, gemetar. Meskipun kematian Husui tidak ada hubungannya dengan dia, Husui keluar bersamanya untuk menyelamatkan Lionheart. Lionheart berhasil diselamatkan, tapi Husui sudah mati. Jika gerbang kota terbakar, ikan-ikan di parit akan menderita. Bagaimana mungkin Yuan Cheng tidak takut? Dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa leluhur tuanya sangat menyayangi Husui. Sampah. Yuan Du menatap Lu Ye, mengertakkan gigi dan memarahi Yuan Cheng. Yuan Cheng berlutut, tidak berani mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Lu Ye sedang melihat ke sisi lain, karena 3 sosok lagi tiba-tiba muncul. 2 berada di depan, dan 1 lagi sedikit di belakang. Jika dia tidak salah, orang yang bertarung melawan Yuan Du barusan adalah salah satu dari mereka. Poin kuncinya adalah mereka bertiga adalah wanita, dan Lu Ye mengenal 2 di antaranya. Yang di sebelah kiri adalah salah satu dari 5 penjaga sinar matahari di Laut Wanxiang, Mu Qing. Ketika Gunung Fangchun dari barat tiba di Laut Wanxiang, kelima penjaga Sunshine Realm telah keluar untuk menyambut mereka. Lu Ye telah melihat mereka dari jauh dan mengetahui bahwa Mu Qing berasal dari alam kunyu di galaksi lokal. Di samping Mu Qing ada seorang wanita yang tidak terlalu tinggi tapi sangat montok. Namun, wajahnya diselimuti cahaya, jadi Lu Ye tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Namun, mereka yang bisa berdiri berdampingan dengan Mu Qing tidak diragukan lagi adalah kultivator Sunshine Realm. Lu Ye tidak mengerti, Mu Qing adalah satu-satunya perempuan di antara 5 penjaga di Laut Wanxiang. Dari mana asal wanita ini? Dan untuk beberapa alasan, pihak lain memberinya rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, ketika dia melihat wanita lain di belakangnya, Lu Ye mengetahui identitas wanita itu. Itu karena dia mengenal wanita yang berdiri di belakang wanita itu. Dia berasal dari alam Cheling, yang disebut Chu Shen sebagai Bibi Yue. Lu Ye telah berinteraksi dengan Bibi Yue beberapa kali. Pada dasarnya, Bibi Yue akan keluar untuk menyambutnya setiap kali dia pergi ke alam Cheling. Bibi Yue ada di sini, jadi identitas wanita itu jelas. Jiu Yan. Lu Ye dengan hati-hati merasakan aura Mu Qing dan Jiu Yan. Dia segera mengerti bahwa orang yang bertarung melawan Yuan Du bukanlah Mu Qing, tapi Jiu Yan, penguasa alam Cheling. Lu Ye tiba-tiba mengerti. Tidak heran jika penjaga Sunshine Realm dari laut segala manifestasi begitu tidak mementingkan diri sendiri. Mereka lebih suka menyinggung Yuan Du untuk membela aturan. Sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika penjaga Sunshine Realm ini menyadari bahwa Yuan Du telah melanggar peraturan, mereka tidak berniat untuk muncul. Sebaliknya, Jiu Yan lah yang membela dia. Saat pikiran Lu Ye berubah, dia melihat Bibi Yue mengedipkan mata padanya, memberinya tatapan meyakinkan. Lu Ye merasa lega. Ya, Pulau Tiga Dunia juga memiliki penjaga Sunshine Realm. Ketika Chu Shen membawa sekelompok kultivator Cheling Realm ke pulau untuk berkultivasi, itu berarti Pulau Tiga Dunia memiliki Jiu Yan dari alam Cheling.
Meskipun Pulau Tiga Dunia tidak pernah menggunakan reputasi alam Cheling untuk melakukan apapun, dan Chusen serta para kultivator alam Cheling hanya peduli pada kultivasi di Pulau Tiga Dunia dan tidak berpartisipasi dalam hal lain, hubungan di antara mereka adalah salah satu dari perlindungan. Karena hubungan semua orang terlalu santai, bahkan Lu Ye biasanya mengabaikan hubungan ini. Namun di saat kritis, pendukungnya berdiri. Lu Ye tiba-tiba merasa jauh lebih tegak. Apakah kebetulan Jiu Yan berada di pulau semua manifestasi saat ini? Tentu saja tidak. Chusen, bocah nakal ini, cukup pandai membuat perencanaan ke depan. Aku harus berterima kasih padanya nanti. Apa yang sedang terjadi? Muking berpura-pura bingung dan bertanya. Sejak kapan orang-orang bertempur di luar Pulau Wanxiang? Skandal yang luar biasa. Meskipun Pulau Wanxiang melarang pertempuran di dalam pulau, pulau itu tidak membatasi pertarungan di luar pulau. Tapi selama bertahun-tahun, belum pernah ada yang bertarung sedekat ini dengan Pulau Wanxiang. Semua orang datang ke Laut Wanxiang untuk mencari nafkah, jadi mereka harus memberikan wajah pada Pulau Wanxiang. Dia tahu tentang dendam antara Pulau Tiga Dunia dan Yuandu, dan sudah lama mendengar nama Lu Ye. Awalnya, dia tidak mengerti mengapa Jiu Yan, yang jarang berinteraksi dengannya, tiba-tiba datang mengunjunginya 2 hari lalu. Baru setelah gerakan tiba-tiba Yuandu dia mengerti. Kunjungan Jiu Yan palsu, dia menunggu momen ini. Dia tiba-tiba merasa sedikit lelah. Penjaga galaksi Sunshine Realm tidak terlalu bersatu, terutama setelah insiden di pulau semua manifestasi. Cheling Realm selalu punya banyak keluhan. Jika dia tidak menangani masalah hari ini dengan baik, Jiu Yan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Di antara orang-orang yang hadir, Leonhard putus asa, Yuan Cheng bersujud di tanah, dan Lu Ye melihat sekeliling. Sepertinya hanya dialah yang bisa menjawab. Ekspresinya segera berubah menjadi serius, dan dia menangkupkan tinjunya. Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia memberi salam kepada penjaga. Muking mengangguk. Ratu ini tahu siapa kamu. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Lu Ye berkata. Membalas penjaga, pulau kami menyerang Pulau Zisuan beberapa hari yang lalu, dan kami berhasil. Penguasa pulau pertama Zisuan, Lionheart, melarikan diri, dan saya mengejarnya. Tanpa diduga, saya disergap oleh seorang iblis wanita. Dia mengambil keuntungan dari ketidaksiapanku dan memanggil arena pertempuran. Aku melawannya dengan sengit selama 800 ronde dan membunuhnya. Benar, iblis wanita itu berasal dari klan rubah ekor 6. Dia pasti memiliki hubungan dekat dengan Zisuan, jadi dia menyergapku di sini. Meskipun Yuandu sudah tahu bahwa Husui akan dikutuk, ketika dia mendengar Lu Ye berkata bahwa dia bertarung selama 800 ronde dan membunuhnya, sudut matanya bergerak-gerak karena sakit hati. Lu Ye mengubah topik, tapi aku tidak tahu bagaimana aku membuat marah penjaga Yuandu, menyebabkan dia turun dari langit dan mencoba menekanku. Saat dia berbicara, ekspresi Lu Ye menjadi tegas dan suaranya bergema. Tuan penjaga, sejak para kultivator Pulau Tiga Dunia saya datang ke Laut Wanxiang, kami selalu mengikuti aturan dengan cermat dan tidak berani melewati batas sedikit pun, apalagi menimbulkan kebencian orang lain. Saat kami menyerang Zisuan, itu adalah serangan balik pertahanan diri. Penjaga Yuandu menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah dan mencoba menekanku. Saya menolak menerima ini, jadi tuan penjaga, tolong menegakkan keadilan. Saat itu, ketika dia menghadapi Yuandu sendirian, dia marah dan terpaksa berbicara. Dia sedikit banyak bersalah karena jika dia benar-benar membuat marah Yuandu dan menyebabkan Yuandu mengabaikannya, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tapi hari ini, dia tidak lagi merasa seperti itu. Suasana hatinya sedang sangat baik. Perasaan memiliki pendukung memang berbeda. Yuandu tidak berbicara dan membiarkan Lu Ye berbicara, hanya menatapnya dengan dingin. Dengan statusnya, Yuandu tentu saja tidak akan bertengkar dengan Lu Ye. Itu hanya akan memalukan. Keheningannya membuat Muking sangat tidak nyaman. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam masalah seperti ini. Lu Ye mengkritiknya di hadapannya dan memintanya untuk menegakkan keadilan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Menegur Yuandu. Belum lagi dia juga seorang penjaga, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sekalipun dia mau, dia tidak akan melakukannya. Dalam hal perasaan pribadi, dia secara alami lebih bias terhadap Yuandu. Tapi Jiu Yan berdiri di samping mereka. Lu Ye sudah memintanya untuk menegakkan keadilan, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, ada begitu banyak kultivator yang berkumpul untuk menonton. Melirik Lu Ye, Muking berkata dengan acuh tak acuh. Kamu diserang secara diam-diam. Dan kemudian Anda membunuh penyerangnya. Petik 2. Ya, banyak rekan Daois yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lu Ye buru-buru mengangguk. Jika tuan penjaga tidak mempercayaiku, kamu bisa bertanya pada rekan Daois Yuan Cheng di sana. Dia tahu apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Yuan Cheng, yang sedang berlutut di tanah, gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ye, matanya penuh kepolosan dan kemarahan.
Dia sudah merangkak ke sini dan tidak berani bergerak, tapi Lu Ye masih menyebutkan namanya. Bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api? Muking menoleh untuk melihat Yuan Cheng dan bertanya. Yuan Cheng, apakah yang dia katakan salah? Bibir Yuan Cheng menggeliat, tapi dia tidak berani menjawab. Jika dia mengatakan ya, dia akan berbohong. Dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik karena dia bukan satu-satunya yang melihat kejadian itu sekarang. Jika dia berkata tidak, dia tidak akan bisa melewati Yuan Du. Untuk sesaat, dia berharap bisa pingsan di sini dan menyelesaikan semuanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluar menemui Leonhard akan menimbulkan keributan seperti itu. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Hu Sue ikut dengannya. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Apakah kamu bisu? Muking tampak marah. Yuan Cheng menatap punggung Yuan Du dengan tatapan memohon. Yuan Du dengan dingin berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Sangat sulit untuk menutupi sesuatu yang terjadi di depan umum. Seolah telah diampuni, Yuan Cheng buru-buru menjawab. Apa yang dikatakan Lu Ye benar. Muking mengangguk. Perkelahian terjadi di Laut Wanxiang dari waktu ke waktu. Tidak jarang serangan diam-diam gagal dan malah terbunuh. Dia memandang Lu Ye. Jika ada perkelahian lain kali, cobalah menjauh dari Pulau Wanxiang. Jangan libatkan para tamu. 1870. Ya, Lu Ye buru-buru menjawab. Yakinlah, penjagamu. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Muking mengangguk. Saat dia berpikir bahwa anak ini mudah diajak bicara, Lu Ye berbicara lagi. Aku bertarung dengan iblis wanita itu dan membunuhnya, tapi aku tidak tahu mengapa aku membuat marah penjaga Yuan Du dan menyebabkan dia keluar dan menekanku. Mendengar ini, Muking tidak bisa menahan cemberut. Dia memelototi Lu Ye dengan sedikit peringatan. Namun, Lu Ye bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan melanjutkan. Penjagamu, Laut Wanxiang yang luas ini memiliki kalian penjaga yang menjaga peraturan. Selama bertahun-tahun, kalian bersikap adil dan tidak memihak, jadi kami para kultivator asing berani datang ke sini dan terus mensejahterakan Laut Wanxiang. Ada aturan di Laut Wanxiang. Saat kekuatan besar bertempur, penjaga Sansein Realm tidak bisa ikut campur, kecuali salah satu pihak meminta arbitrase. Tindakan penjaga Yuan Du barusan membuatku cukup bingung, tapi aku tidak tahu kapan Pulau Tiga Duniaku menyinggung penjaga Yuan Du. Sebagai penguasa Pulau Ketiga dari Pulau Tiga Dunia, kehormatan pribadi saya tidak penting, tapi di belakang saya ada Pulau Tiga Dunia, jadi aku dengan berani bertanya untuk penjelasan dari penjaga Yuan Du. Muking sedikit menyipitkan matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Lu Ye tidak mudah diajak bicara. Orang ini seperti anjing, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggigit. Dendam apa yang dimiliki Pulau Tiga Dunia terhadap Yuan Du? Mengapa Yuan Du tiba-tiba menekanmu? Apakah kamu tidak tahu di dalam hatimu? Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini saat ini, Lu Ye semakin memuji pengawal Sansein Realm. Bahkan tanpa Jiuyan, Muking tidak bisa mengabaikan pertanyaan Lu Ye di depan begitu banyak kultivator, apalagi fakta bahwa Jiuyan berdiri di samping. Sansein Realm adalah kekuatan terkuat di Laut Wanxiang, tetapi sejak zaman kuno, hanya Sansein Realm dari galaksi asli yang bertanggung jawab di sini. Ini adalah hasil keseimbangan antara galaksi asli dan galaksi lainnya. Mereka bertanggung jawab di sini, jadi mereka harus menjaga keadilan dan menjunjung berbagai aturan yang mereka tetapkan. Jika mereka tidak peduli dengan aturan ini, lalu mengapa para ahli dari galaksi lain peduli? Muking akhirnya mengerti bagaimana perasaan Yuan Du ketika dia dipaksa secara verbal hari itu. Muking menoleh untuk melihat Yuan Du dan bertanya, kakak senior, apa yang terjadi barusan? Yuan Du memandang Lu Ye dengan dingin. Sejak dia muncul dan mengucapkan beberapa patah kata, dia tetap diam. Baru sekarang dia membuka mulutnya. Ada orang yang berkelahi di sini, dan gerakannya cukup keras. Raja ini memperhatikan sesuatu yang aneh dan takut mengganggu para tamu yang lewat, jadi saya datang untuk menyelidikinya. Saya segera menekan situasi untuk mencegah situasi memburuk. Lu Ye mengangkat alisnya. Tidak ada yang salah dengan perkataannya. Jadi begitu. Muking sedikit mengangguk dan menatap Lu Ye. Kamu mendengarnya. Lu Ye berpikir sejenak dan menangkupkan tinjunya ke arah Yuan Du. Aku salah memahami niat baik penjaga Yuan Du. Mohon maafkan aku. Tentu, jawab Yuan Du singkat. Muking berkata, karena ini salah paham, maka tidak apa-apa. Dia memandang Lu Ye. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Lu Ye menangkupkan tinjunya. Selamat tinggal. Dia menatap bibi Yue lagi, mengangguk sedikit, dan memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan sihirnya dan terbang menjauh. Setelah Lu Ye pergi, Muking berkata dengan lembut, bubar. Sejak Sansein Realm berbicara, para kultivator di sekitarnya tidak berani untuk tidak patuh. Mereka bertebaran seperti burung dan binatang. Yuan Du mendengus dingin dan berbalik untuk berjalan ke Pulau Wanxiang. Kakak senior Yuan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakangnya.
Yuan Du berhenti dan berbalik untuk melihat. Dia bertemu dengan tatapan Jiu Yan. Jiu Yan menatap matanya dan berkata dengan dingin. Aku belum mati. Yang dia maksud adalah sebelum dia meninggal, Pulau Tiga Dunia akan selalu berada di bawah perlindungannya. Yuan Du sebaiknya tidak melakukan apapun secara rahasia. Yuan Du mengerti, tapi dia mengerutkan kening dan berbalik untuk pergi tanpa berkata apa-apa. Muking memandang Jiu Yan dan ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Kakak senior, bagaimanapun juga, kamu adalah Sansein Realm dari Wanxiang. Jiu Yan mendengus. Saya tahu saya Sansein Wanxiang, tetapi beberapa orang tidak. Saat itu, pulau tak tertandingi dibangun oleh Chu Shen. Setelah pulau tak tertandingi menjadi pulau spiritual tingkat atas, galaksi lokal merasa perlu untuk mengendalikan pulau spiritual tingkat atas yang baru ini. Saat itu, Jiu Yan tidak terlalu melawan. Dia merasa bahwa pulau spiritual tingkat atas bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Chu Shen. Oleh karena itu, dia menyetujuinya. Selama Chu Shen setuju, semuanya akan baik-baik saja. Namun, Chu Shen tidak setuju. Galaksi lokal segera menyerang dan merebut pulau tak tertandingi dengan paksa. Hal ini membuat Jiu Yan sangat tidak senang. Meskipun Chu Shen tidak terluka sama sekali, sikap Jiu Yan adalah dia bisa memberikannya padanya, tapi dia tidak bisa menerimanya dengan paksa. Dia dapat berpikir dari sudut pandang galaksi lokal, tetapi beberapa orang menganggap konsesinya sebagai kelemahan. Ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Biarkan masa lalu berlalu. Kini, Pulau Tiga Dunia kembali menjadi sasaran. Hal ini membuat Jiu Yan sangat marah. Memang benar, ketika Pulau Tiga Dunia ingin memujanya, dia tidak berinisiatif untuk menerimanya. Saat Lu Ye memasuki Cheling Jie, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Itu terutama karena Chu Shen. Dia memimpin sekelompok kultivator dari Cheling Jie ke Pulau Tiga Dunia untuk berkultivasi dan memberitahu dunia luar bahwa Pulau Tiga Dunia ingin memuja Jiu Yan. Namun, terlepas dari apakah dia mengambil inisiatif untuk menerimanya atau tidak, faktanya Pulau Tiga Dunia berada di bawah perlindungannya. Mengetahui hal ini, Yuan Du masih menimbulkan masalah dalam kegelapan. Dia memerintahkan Zixuan untuk menyerang Pulau Tiga Dunia. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan orang yang terbuat dari lumpur pun akan marah, apalagi orang seperti Jiu Yan, yang berjuang untuk mencapai puncak. Oleh karena itu, ketika dia menerima pesan Chu Shen beberapa hari yang lalu, dia segera meninggalkan Cheling Jie dan bergegas ke Pulau Wanxiang. Di permukaan, dia akan mengunjungi Muking dan mengenang masa lalu. Namun, dia sebenarnya waspada terhadap Yuan Du. Orang tua ini punya preseden. Ketika Triworld Island bertarung melawan Bai Yue, dia muncul. Sulit untuk mengatakan apakah dia tidak akan muncul lagi kali ini. Ternyata dia benar untuk datang. Jika dia tidak datang kali ini, Lu Ye akan mendapat masalah. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Lu Ye pergi, Jiu Yan mengerutkan kening. Anak muda ini, akankah dia menimbulkan masalah, atau akankah masalah memprovokasi dia? Melihat semua peristiwa menarik yang terjadi di Pulau Wanxiang selama bertahun-tahun, sepertinya dia terlibat. Di kejauhan, Lu Ye bergegas menuju Zixuan. Dalam konfrontasi dengan Yuan Du barusan, kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam bahwa tidak ada yang akan menyebut kematian Hu Sui. Lu Ye tidak ingin menyebutkannya, untuk menghindari kemarahan Yuan Du. Dengan Jiu Yan di sisinya, dia percaya diri, tapi semuanya ada batasnya. Memprovokasi Sansein Realm dengan sengaja bukanlah tindakan yang bijaksana. Yuan Du dan Muking tentu saja punya alasan sendiri untuk tidak menyebutkannya. Oleh karena itu, selir ini, yang disukai oleh Yuan Du, menjadi iblis wanita tanpa nama di mulut kedua belah pihak. Tapi bagaimanapun juga, Lu Ye membunuh Hu Sui. Jika dendam sebelumnya dengan Yuan Du tidak terlalu dalam, sekarang sudah sangat berbeda. Sejauh mereka akan bertarung sampai mati. Sungguh menjijikkan jika berseteru dengan Sansein Realm penjaga Laut Wanxiang. Pada akhirnya, Pulau Tiga Dunia adalah orang luar. Status dan kekuatannya lebih rendah. Jika Sansein Realm mau mematuhi aturan yang ditetapkan, maka tidak masalah. Namun jika tiba saatnya aturan yang disebut tidak dapat lagi mengikat Sansein Realm, maka para kultivator Pulau Tiga Dunia tidak lagi memiliki pijakan di Laut Wanxiang. Tetapi meskipun hari itu tiba, Lu Ye tidak takut. Kemungkinan terburuknya, dia hanya bisa memindahkan para kultivator Pulau Tiga Dunia ke wilayah klan Putri Duyung melalui pintu siput Laut Azure. Meskipun dia membunuh Hu Sui, dia tidak mencapai tujuannya. Selama Leonhard tidak mati, kemarahan Lu Ye tidak akan bisa diredakan. Tapi karena Leonhard sudah memasuki Pulau Wanxiang, tidak mudah untuk membunuhnya. Selama dia bersembunyi di dalam dan tidak keluar, Lu Ye tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa yang harus dia lakukan untuk memancing Leonhard keluar? Saat dia terbang, dia berpikir keras. Pada saat Lu Ye bergegas kembali ke Pulau Zixuan, pertempuran telah berakhir. Awalnya, Zixuan hanya memiliki Leonhard sebagai Jade Moon yang tersisa.
Formasi pertahanan juga rusak. Saat 2000 kultivator Pulau Tiga Dunia memaksa masuk, ketiga Jade Moon memimpin jalan dan berubah menjadi 3 naga panjang. Kekalahan Zixuan sudah dipastikan. Atas perintah Leonhard, para kultivator ras monster dari Giok Ungu melarikan diri dengan panik. Para kultivator Pulau Tiga Dunia berpencar dan mengejar mereka. Setelah pertempuran, tiba waktunya untuk membersihkan medan perang. Harus dikatakan bahwa ini adalah hal yang paling menyenangkan untuk dilakukan. Cincin penyimpanan dan artefak Dharma yang diperoleh dari membunuh para kultivator musuh hanyalah puncak gunung es. Gudang harta karun Pulau Zixuan adalah hadiah sesungguhnya. Ketika Lu Ye bergegas kembali, Luan Xiao sedang melakukan inventarisasi perbendaharaan. Belum lagi item lainnya, hanya spirit jade saja yang sudah menumpuk hingga lebih dari 1 miliar spirit jade. Ada juga sumber daya lain yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, itu adalah pulau roh tingkat atas. Barang rampasan dari gudang harta karun Pulau Baiyue tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di depan mereka. Leonhard melarikan diri ke Pulauan Siang, kata Lu Ye sambil berdiri di samping Luan Xiao. Adik bela diri muda, kamu sudah berbuat cukup banyak. Jangan terlalu mengingatnya. Jika Wei Po mengetahui hal ini di dunia bawah, dia seharusnya bisa beristirahat dengan tenang. Luan Xiao mengangguk. Kesedihan atas kematian Wei Po telah hilang sepenuhnya. Siapa di dunia ini yang bisa dengan paksa masuk ke pulau roh tingkat atas hanya karena kematian satu orang? Di Laut Wan Siang yang luas, hanya Lu Ye yang bisa melakukannya. Dari awal hingga akhir, hanya Wei Po yang meninggal di Pulau Tiga Dunia. Di sisi lain, sebanyak 7 kultivator Jade Moon Giok Ungu dan 3000 konstelasi telah meninggal. Jika roh Wei Po masih hidup, dia akan tertawa terbahak-bahak. Dengan banyaknya kultivator ras monster yang mati bersamanya, dia pasti tidak akan merasa sedih jika mati. Bukankah hal yang sama terjadi saat mereka bertarung di Pulau Baiyue? Alasan pertempuran itu hanyalah karena Tang Jun telah disergap. Sejujurnya, Luan Xiao merasa sangat aman dengan Lu Ye sebagai temannya. Ini karena jika salah satu dari mereka diintimidasi, dia akan membantu Anda membalasnya dengan penuh minat. Lu Ye terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Ada lebih dari 1 miliar giok roh di sini. Saya khawatir 1 miliar di antaranya berasal dari kita. Bahkan jika Purple Jade adalah pulau roh tingkat atas, mereka tidak akan menyimpan 1 miliar giok roh di gudang harta karun mereka. Dimungkinkan untuk menyimpan beberapa ratus juta giok roh. 1 miliar ekstra itu mungkin adalah uang tebusan yang dikirimkan Lu Ye sebelumnya dan digelapkan oleh Hu Guang. Hari itu, Hu Guang mengambil uang tebusan dan tidak mau menerimanya. Sekarang, dia punya kehidupan untuk diambil, tapi dia tidak punya kehidupan untuk dihabiskan. Di sisi lain, Pulau Tiga Dunia telah mengeluarkan 1 miliar giok roh. Siapa yang tahu berapa kali mereka akan kembali? Jika Hu Guang tahu ini akan terjadi, apa yang akan dia pikirkan? Inventarisasi gudang harta karun mungkin memerlukan waktu beberapa hari. Rampasan perang juga perlu diatur ulang dan didistribusikan kembali. Hal ini dikarenakan tidak semua orang di medan perang mempunyai kesempatan untuk membunuh musuh dan menjarah. Misalnya, para kultivator medis hanya bertanggung jawab menyelamatkan yang terluka. Siapa yang punya waktu untuk meraup rampasan perang? Namun pengorbanan mereka tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu, seluruh rampasan perang perlu dikumpulkan dan didistribusikan kembali. Tidak peduli apapun, setelah pertempuran ini, para kultivator Pulau Tiga Dunia yang sudah kaya raya menjadi semakin kaya.